Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para guru Indonesia, calon fellow PDAI. Selamat bergabung di acara daring event series yang kedua dan juga acara yang terakhir untuk Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers, yaitu sebuah program beasiswa yang saat ini sedang menerima aplikasi dari guru Indonesia, baik Anda yang mengajar di jenjang SD, SMP, ataupun SMA dan sederajat, hingga tanggal 15 April 2021. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef, menjadi moderator Anda pada hari ini. Acara ini kami siarkan tidak hanya di Zoom Meeting, tapi rekan-rekan yang tidak bergabung di Zoom Meeting, mereka juga bisa menyaksikan siaran langsungnya, yaitu di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia, serta dua Facebook page lainnya, yaitu Education USA Indonesia, serta My America Jakarta. Oke, rekan-rekan sekalian, jadi kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Anda yang menyimak acara ini melalui siaran di keempat tersebut. Nah, apabila Anda ingin menyusul kami di Zoom meeting ini, Anda masih dipersilakan bergabung. Silakan Anda mengisi tautan pendaftaran di Zoom meeting yang infonya Anda temukan di Twitter kami dan juga di Instastory kami. Jadi Anda masih bisa bergabung sekarang ya. Baik, rekan-rekan sekalian, Anda hari ini akan mendapatkan paparan tentang Fulbright DAI dan juga Anda akan mendengarkan cerita dari 3 orang alumni yang bergabung dengan kami pada pagi hari ini, yaitu ada Ibu Niputu Wiwi Kusuma Dewi yang bergabung dari Bali, lalu ada Bapak Yakob Palino yang bergabung dari Toraja Utara, dan juga Ibu Dewi Susilawati yang bergabung dari Oklahoma, Amerika Serikat. Nah, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada rekan yang sudah bergabung pada acara ini. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelum memulai agenda acara, seperti biasa saya akan menjelaskan peraturan acara daring ini, yaitu bagi Anda yang bergabung di Zoom Meeting, selama paparan oleh pembicara, mohon untuk mute atau mematikan audio Anda. Sesi tanya jawab akan kami buka setelah semua pembicara memberikan paparannya. Apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan dengan cara chat pribadi ke Aminef Studio 2, salah satu technical co-host acara ini. Bila acaranya masih memiliki waktu yang cukup, tentu kami juga bisa menerima pertanyaan via audio serta video dari para peserta di Zoom Meeting. Bagi Anda yang bergabung di 4 platform Facebook page dan juga YouTube, maka Anda juga bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Oke, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai kepada mengenai program Fulbright DAI, mari kita simak bersama video mengenai beasiswa Fulbright di Indonesia. Selamat menyaksikan. At the heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation. For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, do research, or teach in a variety of disciplines in our two countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by Aminef, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. I think the most memorable experience from studying in the US, the opportunity to meet people from different backgrounds, from different countries, from different cultures. Because when I started to learn about others, at the same time I also learned about myself, about my weaknesses, about my strength.
how I learn from others, how I share my experience with others. So we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places. The opportunity to meet people from these, diversities. It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick. Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the US on my own. My family cannot support me to go that far. And going to the US was something extraordinarily fantastic at the time. My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields: arts, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans. Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their respective fields and communities. I have an opportunity to become a role model in the field of work that I choose to do. For example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Azumardi Azra. He builds up peace in the society, especially in the interreligious works. I brought improvement by transforming Institute of Islamic Studies into full-fledged university, because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US. Yeah. I immediately felt at home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home, is just welcome and comfortable and safe. To be a Fulbrighter is to be a citizen diplomat, and that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. Well, I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies. Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, I was confused at that time if I really wanted to teach at the university or in another place. But the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, to touch one's life, you cannot measure. This is like to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough, as long as he become a better person than myself. Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the US and inspire future generations of both nations. Ya, itu tadi video tentang perjalanan beasiswa Fulbright di Indonesia. Video tersebut dibuat pada tahun 2017 ketika Aminef merayakan ulang tahun ke-25 dan beasiswa Fulbright di Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-65. Sudah mengambil inspirasi ya dari para Fulbrighter tersebut. Oleh karenanya, saya ingin mengundang 3 orang Fulbrighter kita yang bergabung pada acara pada hari ini untuk kita dengarkan bersama-sama motivasi mereka untuk melamar Fulbright DAI, lalu apakah ada kendala yang dihadapi dan sebagainya. Oleh karena itu, saya ingin mengundang
3 orang pembicara kita untuk berbincang-bincang sedikit di awal ya, sebagai pemanasan. Oke, silakan rekan studio. Oke, ada 3 orang pembicara kita yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ada yang pertama Ibu Wiwi. Halo Ibu Wiwi. Oke, pembicara kedua ada Pak Yakob Palino. Halo Pak Yakob. Ya, dan pembicara ketiga adalah Ibu Hawati. Halo. Oke. Nah, supaya lebih akrab ya, saya ingin meminta rekan-rekan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan mulai dari Ibu Wiwi. Boleh dibantu untuk menjelaskan Bu Wiwi ini mengajar mata pelajaran apa, di sekolah mana di Indonesia, lalu ke Amerika Serikat waktu itu Fulbright DAI tahun berapa dan di kampus mana. Silakan Bu Wiwi. Terima kasih atas kesempatannya, Miss Mita. Halo, Bapak Ibu guru hebat ya, asal udah masuk di sini itu pasti udah hebat sekali. Baik, nama saya Niputu Kusuma Dewi. Saya mengajar di, saya seorang PNS, pegawai negeri sipil di SD Negeri 19 Daupuri Denpasar. Awalnya waktu itu kalau nggak salah intake di tahun 2017, kemudian keberangkatan di tahun 2018. Saya lihat di sana bahwa Fulbright DAI itu memberangkatkan guru-guru yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu hanya guru SMP dan SMA saja ya kalau nggak salah ya Miss Mita ya. Jadi waktu itu saya tertarik untuk mengembangkan pembelajaran di Indonesia. Gimana sih pembelajaran di Amerika itu seperti apa? Tapi waktu itu masih belum dibuka sih untuk guru SD. Jadi kemudian saya bersurat ke Aminef. Di sana akhirnya saya meminta supaya guru SD itu dimasukkanlah ke kohortnya yang di tahun 2018. Dan ketika 2018 itu diumumkan bahwa ada kohort untuk guru SD. Jadi waduh, ini udah kesempatan yang saya nanti-nanti gitu loh. Karena saya ingin, terus terang saya ingin menambah wawasan. Kemudian yang kedua saya ingin menambah teman. Gimana sih rasanya mengajar di Amerika. Maksudnya kita berbagi pengalaman, sharing di pendidikan di sana. Kemudian hal yang memotivasi saya lagi adalah gimana sih apa lifestyle di sana, kemudian apakah benar seperti di film-film biar bisa jalan-jalan ke Washington, New York. Jadi satu hal yang memotivasi saya adalah supaya saya bisa membawa pesan saya sama ilmu pedagogi ya, ilmu mengajar saya gitu. Itu sih. Kalau bapaknya di mana Ibu? Di Amerika Serikat? Di Amerika Serikat, saya di University of Pennsylvania. Seperti yang di sini mungkin saya pakai background ya. Gagal move on soalnya saya. Mungkin nanti habis ini saya masih atur strategi biar bisa seperti Miss Dewi, biar bisa ke IUP lagi gitu untuk daftar magisternya gitu. Semoga ya di boleh, bisa sekali. Oh ya, ini sekaligus saya juga perlu memberikan informasi kepada rekan-rekan sekalian bahwa program Fulbright DAI ini dulunya bernama International Leaders in Education Program. Dan betul seperti kata Bu Wiwi bahwa program ILEP tersebut menerima aplikasi dari guru SMP dan SMA. Sementara ketika berubah nama menjadi Fulbright DAI, program ini selalu menerima ya dari para guru SD. Jadi kesempatannya lebih lagi ya, bisa tahu lebih banyak. Oke, sekarang kita kepada Pak Yakob sebagai pembicara kedua. Halo Pak Yakob. Halo Pak Yakob. Halo Pak Yakob, bergabung dengan kami ya. Halo. Ya, oke. Halo. Bisa diceritakan Bapak. Ya, suara saya kedengaran? Jelas, ya. Iya. Iya, silakan bisa kedengaran suara saya? ceritakan. Iya, Bapak, jelas. Iya. Oke.
Bisa diceritakan kepada kami, Bapak saat ini mengajar di mana di halo. Indonesia dan mengajar mata kuliah apa atau pelajaran apa? Ya, Ya, terputus-putus halo Pak. sedikit, tetapi iya. Nama saya Yakob Palino. Saya dari Toraja. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Balusu. Dan saya adalah peserta iLab di ASU, Arizona State University, tahun 2017. Jadi ketertarikan saya mengikuti program iLab pada saat itu kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Wiwi tadi. Ini putus-putus ya. Halo? Tidak, Pak. Bapak suaranya jelas sekali. Iya, Silakan lanjut saja. Suara saya jelas. Oke. Ya, jadi saya mengikuti iLab di tahun 2017 di ASU dan saya punya ketertarikan mengikuti pada saat itu lewat Facebook yang dibagikan oleh teman-teman. Saya dulu sudah lupa waktu itu, tetapi teman saya dari UKSW pada saat itu, alumni UKSW, banyak yang mengupdate informasi-informasi tentang pendidikan luar negeri, masuk training, dan kebetulan lewat di beranda saya, waktu itu saya klik dan saya mengikutinya. Oke. Saya kira kalau untuk ya, perkenalan saya. si Pak Yakob waktu itu untuk melamar program Fulbright DAI atau ILP ini, apakah Pak? Bisa dijelaskan? Bagaimana? Motivasi melamar program Fulbright DAI. Oh, motivasi. Ya. Ya, motivasi saya yaitu ya, ingin mengalami pembelajaran langsung di Amerika Serikat, terutama saya adalah guru bahasa Inggris, jadi saya ingin terjun langsung di dalam iklim native speaker pada saat itu. Jadi saya, walaupun saya waktu kuliah itu diajar juga oleh orang dari Amerika, tetapi saya merasa bahwa saya perlu melibatkan diri langsung di dalam proses belajar mengajar yang ada di Amerika. Saya ingin mengetahui kurikulumnya itu bagaimana, aplikasi langsung di dalam kelas itu seperti apa, dan saya menyadari bahwa pada saat itu saya mengajar di sekolah, saya melihat bahwa bahasa Inggris ini menjadi pelajaran yang sangat sulit di daerah saya, sehingga saya jadi penasaran pada saat itu bagaimana sih sebetulnya mengajar bahasa Inggris yang bagus di dalam kelas. Jadi lebih pada aplikasi. Baik. Itu motivasi saya waktu itu mengikuti. Ketika melamar program Fulbright DAI atau ILP ini, apakah Bapak menemukan kendala dan bagaimana Bapak menghadapi kendala tersebut pada saat melamar program? Iya, jadi mulai dari pada saat melamar itu pertama itu kan salah satu syarat di situ adalah tentang TOEFL. Nah, persyaratan TOEFL, walaupun sebetulnya ternyata kita dites waktu itu kami dites ulang lagi TOEFL di Jakarta sewaktu sudah keterima aplikasinya, belum keterima ke Amerika ya, baru aplikasi diterima, diulang lagi di sana, tetapi ada persyaratan yang harus masukkan TOEFL. Nah, saya tinggal di daerah Toraja yang jaraknya itu kita habiskan waktu sekitar 8 jam efektif, tetapi maksudnya ditambah lagi persiapan ke sana, nunggu lagi di terminal dan sebagainya itu, jadi kita butuh taruhlah sekitar 12 jam. Jadi saya harus ke sana, untuk mendaftar saja harus ke sana dulu. Jadi saya lewat telepon waktu itu, ada beberapa TOEFL center yang saya ikuti tanyakan di Makassar waktu itu.
ternyata untuk penjelasan lebih lengkapnya saya harus ke sana, itu baru mendaftar. Setelah itu 2 minggu lagi, minimal 2 minggu lagi mendaftar, baru ditentukan lagi tesnya. Jadi saya itu membutuhkan waktu, harus beberapa kali ke sana, dan saya sebagai ASN, pegawai negeri sipil, itu saya harus meminta izin dari atasan, dan kadang-kadang atasan ini kan birokratis dan tidak memahami sebetulnya apa itu. Ada banyak orang Toraja yang paham tentang apa itu FEL, apa itu Aminef, tetapi mereka tidak dalam posisi otoritas yang bisa memberikan izin ke sana. Jadi saya harus memberikan penjelasan yang sedetil mungkin. Setelah memberikan penjelasan pun minta maaf tidak dimengerti juga, tetap juga tidak dimengerti. Jadi saya harus beberapa kali apalagi agak atau di center Unhas, atau saya harus siapkan lagi di tes Brighton, ada beberapa tes center di sana. Jadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga salah satu persyaratan di situ ya, walaupun sebetulnya ternyata bisa menyusul adalah paspor, walaupun sebetulnya ternyata bisa dilakukan menyusul itu. Jadi saya harus ulang lagi ke sana. Dan waktu itu ya mungkin karena kurang informasi, artinya kita baru belum tahu apa-apa. Saya ke sana hanya bawa KTP, setelah tiba di sana saya harus bawa di dan lagi kali. Iya. Oke. Jauh paling itu sekarang ini apa yang waktu. Oke, baik Pak Yakob, saya berhentikan di sini dulu ya, karena nanti kita akan ada sesi berikutnya bersama speaker untuk kita bisa lebih banyak di sana ya. Oke, kita kepada Bu Dewi sekarang. Halo Bu Dewi. Ya. Halo Mbak Mita, halo semuanya. Selamat pagi Indonesia. Nama saya Dewi Susilawati, biasa saya dipanggil Miss Dewi. Nah, saya adalah guru di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Saya sendiri juga sepertinya sama dengan Bapak Yakob, saya adalah ASN, yakni aparatur sipil negara, atau lebih tepatnya adalah guru PNS. Saya mengajar di SMA, kemudian saya mengikuti program Fulbright DAI di tahun 2016, tetapi pada saat itu namanya bukan DAI, itu adalah iLab, yakni International Leaders in Education Program, dan saya belajar di Kent State University di Ohio. Motivasi saya untuk mengikuti program sebenarnya adalah siswa saya sendiri, motivasinya. Kenapa? Karena saya merasa siswa saya itu perlu diberikan motivasi. Jadi pada saat itu saya memang mencari program yang bisa membawa saya untuk terbang ke negara native, dan ya ini adalah Amerika Serikat. Jadi saya memang sudah bercita-cita, saya ingin memberikan motivasi kepada siswa saya, menginspirasi mereka supaya mereka mau dengan cara mendapatkan pengalaman di Amerika Serikat. Jadi saya bisa membawa kisah pengalaman saya, belajar saya, ilmu saya, yang saya bisa transferkan ke siswa saya dan sekaligus teman-teman saya yang ada di sekolah. Jadi sebenarnya saya lebih ke ingin memberikan motivasi kepada anak-anak didik saya supaya mereka mereka mau tertarik untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri mereka, bahwa semuanya apa yang mereka cita-citakan sebenarnya bisa tercapai. Jadi lebihnya ke situ. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dewi. Nah, ini sangat menginspirasi ya. Jadi bisa ditarik bahwa ketiga orang guru yang berbicara pada acara ini itu memiliki motivasi yang sangat mulia ya, yaitu untuk bisa memajukan pendidikan, terutama di bidang studi masing-masing yang dipelajari, dan juga untuk memotivasi para pelajarnya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin langsung saja masuk kepada paparan mengenai program Fulbright DAI, sehingga Anda yang hadir di acara ini bisa juga mengetahui bagaimanakah caranya supaya bisa melamar program Fulbright DAI dan juga merasakan pengalaman yang sudah dialami oleh 3 orang speaker kita pada pagi hari ini. Oke, untuk caranya saya ingin membagikan PowerPoint saya mengenai program Fulbright DAI. Silakan dari tim teknis. Oke, next.
Sebelumnya saya ingin membahas tentang beasiswa Fulbright, seperti yang tadi sudah Anda lihat di video mengenai program Fulbright. Fulbright itu merupakan program pertukaran pendidikan terkemuka Amerika Serikat yang membuka kesempatan bagi mereka yang dari berbagai kalangan untuk bisa mencicipi atau menjalani berbagai program, baik itu studi, pengembangan profesionalisme, penelitian, dan sebagainya. Next. Untuk di Indonesia sendiri, beasiswa Fulbright itu pertama kali memiliki seorang penerima beasiswa atau Fulbrighter pada tahun 1952. Sementara orang Amerika pertama yang datang ke Indonesia itu pada tahun 1960. Dan di Indonesia dalam kurun waktu 69 tahun tercatat sudah ada 3.000 orang alumni Indonesia dan 1.200 orang alumni Amerika Serikat. Di mana kalau untuk penerima beasiswa Indonesia, 80% adalah penerima beasiswa tingkat S2 dan S3, sementara sisanya adalah penerima berbagai program fellowship, seperti contohnya Fulbright DAI ini. Next. Fulbrighter Indonesia yang pertama adalah Bapak Hasan Syadili, yang merupakan penyusun kamus Dwibahasa yang hasil karyanya masih kita nikmati hingga saat ini ya. Beliau merupakan Fulbrighter pertama kami yang menjalani studi bidang sosiologi di Cornell University pada tahun 1952. Pada saat itulah beliau bertemu dengan Bapak John Eccles dan mereka berkolaborasi untuk menyusun kamus yang hasilnya kami dan kita semua masih gunakan hingga saat ini. Next. Selain Hasan Syadili juga ada Rustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University. Selain Rustandi Kartakusuma, next, ada juga Kiai Haji Agus Salim yang merupakan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang ketiga. Beliau memberikan kuliah bertema Islam dan Nasionalisme Indonesia di Cornell University sebagai seorang Fulbright Scholar in Residence. Next. Kita masuk kepada penjelasan mengenai program Fulbright DAI ya. Program ini merupakan program nirgelar dan nirkredit untuk peningkatan profesionalisme guru dengan menjalani berbagai kegiatan di universitas di Amerika Serikat. Next. Untuk Fulbright DAI, ini adalah sebuah program yang ditawarkan ke 18 negara, termasuk Indonesia. Jadi, selain Anda nanti ketemu dengan penerima Fulbright DAI Fellow dari Indonesia, Anda juga akan berjejaring dengan Fulbright DAI Fellow dari Finlandia, Yunani, Bangladesh, Senegal, dan lain-lain. Lalu untuk tahun akademis 2021 sampai 2022, itu menandakan tahun ke-12 program Fulbright DAI ditawarkan di dunia. Next. Nah, kesempatan Fulbright DAI sangat unik karena kesempatan ini menawarkan untuk peningkatan keahlian sesuai dengan bidang studi, lalu kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mengajar, lalu menambah wawasan tentang Amerika Serikat, dan juga menyelesaikan berbagai proyek yang bersifat individu maupun kelompok. Next. Nah, untuk program Fulbright DAI, komponen programnya apa saja selama Anda mengikuti program ini di Amerika Serikat? Yaitu, yang pertama adalah mengikuti kelas perkuliahan di universitas dan menjadi asisten pengajar di sekolah setempat, sehingga Anda memiliki kesempatan untuk observasi ya di sana. Selain itu, ada juga program yang sifatnya mentoring, dan Anda nanti memiliki mentor yang Anda bisa pergunakan keahliannya untuk bisa dipetik dan dibawa pulang ke Indonesia setelah program. Dan tentunya pertukaran budaya merupakan komponen yang tidak terelakkan karena nanti Anda berangkat ke Amerika Serikat dan bertemu dengan mereka semua, tidak hanya berasal dari Amerika Serikat, tapi juga dari negara-negara lainnya. Oke, next. Kembalinya ke Indonesia, Anda akan memiliki berbagai kesempatan lainnya.
Yang pertama, yaitu kesempatan untuk menangkan grants untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dan setelah itu, kesempatan untuk didukung dalam pelatihan lanjutan. Dan juga ada kesempatan untuk proyek kolaboratif dengan sekolah di Amerika Serikat. Jadi nanti Anda bisa melakukan kerjasama antara sekolah Anda dan juga sekolah yang ada di Amerika Serikat. Jadi ini sangat menarik tentunya ya, supaya efek dari atau dampak dari program Fulbright DAI itu memang bisa terasa bahkan setelah Anda menyelesaikan program ini. Oke, kita next. Komponen pembiayaan, yaitu ada beberapa hal yang akan nanti ditanggung. Yaitu yang pertama, asistensi untuk melamar visa. Terus setelah itu, adanya orientasi prakeberangkatan di Indonesia. Lalu setelah itu ada tiket pesawat yang juga diberikan untuk penerbangan internasional, serta ada kesempatan untuk workshop di awal dan di akhir program di Amerika Serikat. Anda juga akan diberikan biaya selama menjalani kegiatan akademis di Amerika Serikat, serta biaya hidup dan akomodasi. Next. Ya, untuk komponen pembiayaan, sebelumnya, oke. Untuk komponen pembiayaan, maka yang berikutnya adalah merupakan tanggungan dari program Fulbright DAI, yaitu asuransi kesehatan dan juga asuransi kecelakaan, transportasi menuju sekolah setempat, dan tunjangan harian untuk biaya tak terduga selama program akademik di universitas. Lalu juga akan diberikan biaya bagasi untuk perjalanan, serta tunjangan teknologi bila diperlukan. Anda juga memiliki kesempatan untuk mengajukan hibah bagi alumni yang berprestasi. Next. Siapa sajakah yang bisa mendaftar program Fulbright DAI? Next. Yaitu apabila Anda bisa memenuhi persyaratan umum berikut ini. Yang pertama tentunya harus merupakan warga negara Indonesia, sanggup menyelesaikan program di Amerika, bersedia kembali ke Indonesia setelah program, dan komitmen atau memiliki komitmen untuk melanjutkan profesi sebagai pengajar. Next. Untuk persyaratan khususnya, yaitu harus merupakan guru, baik guru SD atau SMP atau SMA atau sederajat ya, yang mengajar penuh waktu, yang mengajar di sekolah dengan populasi murid lokal. Nah, di sini berarti bisa diartikan bahwa Anda apabila mengajar di berbagai lembaga atau lembaga pendidikan seperti contohnya seminari, atau mungkin SMA-nya atau SMP-nya berafiliasi dengan pondok pesantren, atau SMK, SMA Katolik, SMA Kristen, SMP Kristen, Madrasah Aliyah, Madrasah Ibtidaiyah, maka Anda semuanya berhak untuk melamar program Fulbright DAI. Anda semuanya bisa melamar program ini. Dengan catatan Anda merupakan pengajar full-time. Yang berikutnya, Anda memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun. Atau untuk program Fulbright DAI, bila Anda punya pengalaman mengajar 5 tahun, itu lebih disukai. Dan yang berikutnya adalah memiliki gelar pendidikan minimal S1, serta memiliki kemampuan bahasa Inggris, yaitu dibuktikan dengan kepemilikan TOEFL, dengan skor yaitu minimal 500 atau skor lainnya yang setara. Next. Untuk persyaratan khususnya bagi Anda yang merupakan seseorang yang sesuai dengan kategori berikut ini, Anda juga bisa melamar program Fulbright DAI, yaitu apabila Anda merupakan spesialis media perpustakaan di tingkat dasar dan menengah, konselor bimbingan, spesialis kurikulum, koordinator pendidikan khusus dan pendidik lainnya, atau Anda merupakan seorang administrator yang bekerja dengan siswa sekurang-kurangnya 50% dari waktu Anda. Jadi, apabila Anda memenuhi persyaratan ini atau bekerja seperti sesuai dengan yang tampil di layar Anda saat ini, maka Anda juga bisa melamar program Fulbright DAI ini ya. Oke, next.
cara mendaftar itu ada 2 cara yang bisa dilakukan, yaitu secara daring dengan mengisi formulir aplikasi daring, atau Anda mengirimkan berkas hard copy tercetak ke kantor Aminef. Next. Formulir aplikasi di situs Aminef itu bisa ditemukan di www.aminef.or.id di bagian Grants for Innovations, Programs, lalu Fellowship. Tidak usah khawatir, nanti kami akan tunjukkan di akhir acara. Ya. Oke, next. Untuk persyaratan pendaftarannya, berikut ini yang perlu dilengkapi, yaitu formulir aplikasi, termasuk 1 halaman statement of purpose, lalu ada juga formulir dukungan dan referensi kelembagaan diisi oleh supervisor, lalu berikutnya adalah kebijakan privasi dan pernyataan sertifikasi aplikasi yang ditandatangani, serta formulir persetujuan cuti yang diisi oleh direktur sekolah Anda atau kepala sekolah Anda. Next. Berikutnya adalah Anda perlu melampirkan fotokopi hasil tes TOEFL, lalu CV, lalu fotokopi legalisir akademik transkrip dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggrisnya, serta fotokopi KTP Anda atau kartu identitas yang masih berlaku. Next. Tenggat waktu pendaftaran Fulbright DAI adalah di tanggal 15 April 2021 ya. Apabila Anda memutuskan untuk mengisi formulir aplikasi secara berkas atau secara tercetak, maka pastikan 15 April 2021 ini adalah cap pos dari pengiriman dokumen Anda. Next. Anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai program Fulbright DAI, tentunya laman Aminef adalah laman yang menjadi referensi untuk program ini, yaitu di www.aminef.or.id. Next. Anda juga bisa mengikuti kami di berbagai media sosial, ada di Facebook page, Twitter, dan Instagram, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan pengumuman seputar program Fulbright DAI atau program Fulbright lainnya yang dikelola oleh Aminef. Next. Nah, sekelumit mengenai Yayasan Aminef merupakan pengelola beasiswa Fulbright di Indonesia, di mana kami berdiri sejak tahun 1992. Kami merupakan yayasan nirlaba dwibangsa dengan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus berkebangsaan Amerika Serikat dan Indonesia. Next. Untuk meningkatkan visi misi, yaitu meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati antara Amerika dan Indonesia melalui kegiatan pertukaran pendidikan, yaitu program Fulbright dan program beasiswa lainnya, maka Aminef akan memfasilitasi orang Indonesia untuk mendapatkan beasiswa Fulbright, di mana orang-orang Indonesia ini pasti berangkat ke Amerika Serikat untuk program mereka. Sementara orang Amerika apabila ingin datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian atau mengajar, mereka juga akan difasilitasi untuk bisa datang ke Indonesia. Next. Untuk berikutnya tentu kita akan bersama-sama mendengarkan pengalaman dan tips dari alumni Fulbright DAI. Oke, itu saja penjelasannya mengenai program Fulbright DAI. Mari kita berikutnya undang untuk 3 orang speaker lagi untuk berbincang-bincang sedikit mengenai pengalaman mereka. Ya, oke. Dan jangan lupa kepada rekan-rekan sekalian, kalau Anda memiliki pertanyaan, silakan disampaikan ke Aminef Studio 2 ya, secara private chat kepada Aminef Studio 2. Oke. Kami nantikan pertanyaan dari Anda. Oke. Kami akan berikutnya ingin mengundang kepada 3 orang pembicara untuk bisa membagikan pengalaman mereka. Nah, saya ingin berbicara kepada Ibu Wiwi sebelumnya. Tim studio, tolong ya 4 orang untuk ditampilkan di dalam layar. Terima kasih. Oke, rekan-rekan, saya ingin memberikan pertanyaan ini kepada Bu Wiwi yang merupakan Fulbright DAI Fellow tahun 2018 ya.
bisakah diceritakan pengalaman Anda dalam memenuhi persyaratan pendaftaran? Nah, sambil nanti tim studio bisa menampilkan laman dari Aminef ya, bagian submission requirement, silakan. Pengalaman saya ketika memenuhi persyaratan sih, saya tidak terlalu menemui kendala ya. Jadi apa yang saya tuangkan di isian itu memang apa yang saya kerjakan selama ini. Jadi tidak ada masalah. Cuman ketika karena saya PNS, jadi saya waktu itu masih belum begitu tahu tentang birokrasi untuk ke Amerikanya dari sisi saya, dari sisi pemerintah Kota Denpasar. Jadi sekarang saya baru agak terbiasa ya. Yang pertama itu kita harus minta surat dulu kepada atasan. Mungkin kalau dari sisi sewaktu seleksi Aminef itu cukup meminta surat izin dari atasan saja. Kemudian setelah lolos seleksi itu harus meminta surat ke dinas gitu. Jadi memang seperti itu karena kita PNS soalnya di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Jadi mungkin waktu untuk mengurusnya itu yang agak lama. Jadi tapi kalau misalnya untuk melengkapi berkas untuk daftar ke Aminef-nya itu hanya perlu izin dari kepala sekolah, saya rasa tidak begitu menjadi kendala sih kalau dari sisi saya. Oke, baik. Baik, saya ingin menanyakan kepada Pak Yakob ini mengenai Anda proses perizinan ya ketika akan berangkat ke Amerika Serikat. Bisa dibagikan kepada kami, Pak, secara singkat? Silakan Pak Yakob. Halo Pak Yakob, apakah masih bersama kami? Oke, dari Pak Yakob nampaknya ada kendala teknis ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Dewi. Pada tahun 2015 lalu, ketika Bu Dewi memenuhi persyaratan pendaftaran ini, apakah ada hal yang sekiranya bisa dibagikan atau tips yang dibagikan kepada para calon melamar, begitu ya, supaya berkas itu bisa dikumpulkan dengan baik dan lengkap, begitu. Silakan Bu Dewi. Baik, makasih Mbak Mita. Kendala yang saya temukan sebenarnya kayaknya nggak ada ya, kasusnya sama dengan Mbak Wiwi. Karena saya juga adalah ASN, jadi sebagai aparatur sipil negara atau PNS kita berada di bawah naungan pemerintah. Nah, terutama di Dinas Pendidikan, waktu itu saya di Dinas Pendidikan Kota, karena SMA masih berada di bawah naungan wali kota, gitu, pemerintah kota. Jadi pertama yang harus saya lakukan adalah saya mendownload aplikasi, mendownload aplikasinya itu jauh-jauh hari sebelum deadline. Jadi sekitar 1-2 bulan, kalau nggak salah saya 2 bulan, karena saya butuh waktu lama untuk menulis esai. Jadi esainya adalah yang paling lama saya butuh waktu, karena saya butuh edit dan juga saya butuh proofread. Tetapi kalau untuk urusan perizinan, di dalam formulir itu memang ada kita harus mendapatkan izin dari atasan. Karena apabila nanti ketika kita lulus, kita akan berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Jadi saya cukup meminta surat izin atau rekomendasi itu dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya hanya minta dari atasan saya, itu saja. Tetapi saya sudah sedikit memberikan gambaran kepada Dinas Pendidikan Kota bahwasanya saya melamar program beasiswa Fulbright DIE atau yang dulu namanya adalah iLab, dan alhamdulillah mereka mendukung dan mereka turut mendoakan gitu. Jadi masalah yang sangat sulit sih saya tidak menemukan alhamdulillah selama proses untuk aplikasi untuk melamar beasiswa Fulbright DIE atau iLab ini. Oke. Berkaitan dengan submission requirement, apakah ada tips yang sekiranya bisa dibagikan kepada rekan-rekan nih supaya formulir aplikasi itu bisa tersiapkan dengan baik begitu. Dari Pak Yakob mungkin kalau sudah tidak ada kendala teknis dan bisa mendengar kami semua di sini, Pak Yakob? Dengar sekarang? Ya, oke. Silakan Pak. Tipsnya Pak, singkat saja ya.
Bagaimana bisa diulang pertanyaannya, tadi putus? Tips untuk melengkapi formulir aplikasi dan juga berkas Fulbright DAI, Pak. Kalau Bapak suaranya putus-putus penerimaannya, bisa mungkin matikan video Bapak supaya suara kami terdengar lebih jelas, Pak. Oke, sambil menunggu Pak Yakob, mungkin bisa ke Bu Wiwi dulu. Ya. Kalau untuk submission requirement-nya, saya juga sama dengan Miss Dewi ya. Jadi apa namanya, saya itu sekitar sebulan lah sebelum deadline itu saya cicil sedikit demi sedikit dulu. Karena kan tidak mungkin misalnya seperti tes TOEFL itu kita harus apa namanya, perlu waktu lah untuk tes TOEFL. Kemudian apalagi saya sebagai guru sekolah dasar tidak pernah apa namanya, saya mengajar itu bukan kelas bilingual gitu, bukan gitu, karena memang I love to learn bahasa Inggris gitu aja. Kemudian apa namanya, sampai saat ini sih dari dinas kota, karena saya yang mengawali Fulbright DAI itu dan saya lolos seleksi, tentu saja ini sangat diapresiasi Mbak Mita sama pemerintah Kota Denpasar. Dan saya sempat diundang oleh Sekda juga waktu itu. Jadi mulai saat ini pemerintah Kota Denpasar itu sangat memberikan support bagi guru-guru yang ingin ikut Fulbright DAI, karena ini tentu saja menambah wawasan dari guru-guru di Kota Denpasar. Terus kemudian tampaknya kalau submission requirements-nya tidak begitu, saya tidak mendapatkan masalah yang begitu berarti sih, karena memang apa yang saya kerjakan selama ini, apa yang pencapaian yang saya tuliskan di requirements itu sesuai dengan apa yang saya lakukan di sekolah gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Wiwi ya untuk informasinya. Oke, kita langsung saja mulai ya untuk sesi sharing mengenai highlight pengalaman. Karena tadi kan sudah disampaikan oleh masing-masing speaker ini bahwa melalui Fulbright DAI ini bisa membantu dalam proses belajar mengajar dan lain-lain. Tentunya kami ingin tahu kira-kira apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh para Fulbright DAI Fellow ini di Amerika Serikat. Nah, untuk itu saya ingin pertama kalinya untuk membagikan kesempatan kepada Ibu Wiwi untuk bisa langsung ya memberikan highlight pengalamannya. Mungkin dalam waktu 5 menit, Bu Wiwi, silakan. Siap. Mungkin tim teknis diginikan PowerPoint-nya. Ya, oke, silakan. Boleh langsung dimulai. Ya, silakan tim teknis untuk dibantu menampilkan paparan oleh Bu Wiwi. Ya, silakan Bu Wiwi. Baik, terima kasih. Di sini waktu itu saya sangat bangga sekali ya. Saya juga sangat tidak menyangka bahwa saya seorang guru sekolah dasar yang tentu saja kemampuan bahasa Inggris saya tidak terlalu sebagus teman-teman yang di SMP atau SMA. Tapi terus terang saya tidak menyangka bahwa saya itu lulus Fulbright DAI. Kemudian ketika ke Amerika, waduh, bisa apa saya di sana gitu. Itu yang pertama kali terlintas, tapi karena keinginan saya harus ke sana, saya harus belajar di sana, saya harus belajar bagaimana guru-guru itu di Amerika itu mengajar di sana, bagaimana mereka itu improve higher order thinking skill-nya. Seperti di submission requirement-nya kita harus apa namanya, ada judul untuk inquiry project-nya kita harus siapkan dari sini. Jadi saya udah punya PR ke sana istilahnya. Kemudian di sana Fulbright DAI seperti yang terlihat di sana itu saya ditempatkan di IUP, Indiana University of Pennsylvania. Ini adalah foto saat saya sudah selesai mempresentasikan inquiry project saya. Next. Manfaatnya, waduh, banyak sekali ya. Kalau misalnya kayaknya nggak cukup deh cuma satu PPT ini. Tapi saya rangkum aja. Yang pertama itu growth mindset. Jadi ketika saya pertama kali ke sana, jadi yang ada di pikiran saya itu, saya ngerasa banget bahwa saya itu adalah seorang yang fixed mindset gitu. Jadi ketika ke sana, wow,
Wow gitu. Jadi pada awalnya saya tuh berpikir bahwa hanya guru-guru yang pintar saja yang bisa berinovasi. Ternyata setelah ke sana kita itu bukan hanya guru yang pintar saja, tetapi bagaimana kita itu bisa membentuk jejaring sosial, kita itu bisa mendapatkan ide dari Google, sharing dengan teman, bukan hanya dengan Google aja, tapi sharing dengan teman, baik itu dari Singapura. Waktu itu teman saya tuh dari Singapura, Senegal, kita bisa sharing di sana. Jadi bukan hanya guru pintar saja, tetapi kolaborasi dan komunikasi yang penting. Growth mindset, saya benar-benar, saya di sana agak ngerasa berdosa dikit sih Mbak Mita ya. Aduh kok saya pembelajaran saya masih kurang ya rasanya. Maksudnya di sana itu lebih kepada aksi nyatanya, di mana konsep-konsep diberikan kemudian ke aksi nyata. Jadi benar-benar kita itu growth mindset. Kemudian di sana juga saya mendapatkan ide untuk berinovasi. Jadi kalau mungkin kalau saya masih, ini perasaan saya personal ya, ketika saya masih di Indonesia, apa idenya untuk pembelajaran selanjutnya, apa strategi, itu masih kayak di awang-awang bagi saya. Tapi begitu saya ke sana, waduh, wow, a lot of inspiration, idea, innovation, wow, luar biasa sekali. Memang ya kalau misalnya kita experience langsung itu akan lain ya, daripada cuman mendengarkan cerita saja. Kemudian yang ketiga, kita juga tergabung dalam teacher alumni. Seperti yang di paparan itu, kita juga bisa apply untuk hibah atau grant. Saya sudah mencoba apply waktu ini, cuman saya belum buat strategi lagi untuk apply lagi. Itu lumayan, nanti grantnya itu bisa untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Saya masih memanas-manasi teman saya ini, ayo ikut Fulbright biar saya bisa kolaborasi untuk apply grant-nya. Kemudian memberikan aksi nyata terkait dengan strategi belajar mengajar. Mungkin kalau di Indonesia masih teorinya oke, misalnya konstruktivistik, ininya. Tapi kalau ketika saya mendapatkan nanti ada program Fulbright di AI, namanya itu adalah Fulbright Seminar. Jadi setiap seminggu sekali kita itu bukan belajar tentang teoritis, tetapi practical. Jadi theoretical plus practical. Jadi, ketika waktu itu mereka praktek jigsaw ya, saya juga praktek jigsaw gitu. Oh my God, yang kayak gini gitu loh. Jadi saya happy saja saya tambah cantik kata teman saya di situ. Jadi saya sangat happy di sana karena saya tahu, oh ini dia praktikal langsung dari jigsaw, oh ini dia praktikal langsung dari konstruktivistik. Jadi hal yang buat saya agak-agak imajiner ya, apa itu konstruktivistik, harus ada fase-fasenya. Jadi di sana itu memang membuka wawasan saya. Kemudian pembelajaran yang berpihak benar-benar kepada siswa. Jadi guru-guru di sana itu memang put their heart on the education. Jadi guru-guru di sana itu membelajarkan siswanya itu lebih ke teoritis iya, cuman lebih ke konseptual. Terutama saya di STEM kelasnya. Jadi di 2 sekolah, Indiana High School dan Pittsburgh High School. Di sana saya benar-benar mendapatkan, oh ini dia yang saya cari selama ini. Next. Next, ya. Ini program yang ada di Fulbright di AI, jadi setiap seminggu sekali. Jadi kita tuh tidak jalan-jalan, memang sih di foto itu kita kelihatan kayak jalan-jalan ya. Cuman sebenarnya yang kita ini kan adalah seminggu sekali itu adalah Fulbright di AI program itu tech workshop. Jadi setiap seminggu sekali kita itu diberikan tech workshop, entahkah itu Simbalo. Dulu kan sebelum pandemi belum tahu Quizzes, belum tahu Flipgrid. Wow, jadi banyak kemudian banyak aplikasi pembelajaran yang bisalah saya explore di sana, benar-benar belajar langsung dari native speaker-nya, dan saya dipaksa untuk ngomong bahasa Inggris. Itu yang paling penting. Kemudian di Fulbright Seminar. Nah, di Fulbright Seminar inilah strategi belajar mengajar itu yang menurut saya itu ilmu pedagogi ya, karena saya mengajar SD itu benar-benar, oh ini yang namanya jigsaw, oh ini yang namanya strategi pembelajaran konstruktivistik yang bukan hanya teoritis saja. Next. Ini terus terang ini sekarang kita kan meningkatkan literasi dan numerasi siswa ya, assessment seri AKM itu. Jadi
segala inovasi pembelajaran yang saya terapkan di sekolah dasar itu saya adaptasi dari field experience yang saya dapatkan. Di mana saya field experience selama 6 bulan itu di 2 sekolah, yaitu di IHS Indiana High School dan Pittsburgh Public School. Yang satu di area agak pedesaan sedikit, yang satu di area kota. Jadi di sana saya benar-benar melihat, oh, presentasi itu not only you stand in front and then the audience just sit down, bukan begitu. Tapi bagaimana mereka mempresentasikan masing-masing ke temannya secara live. Jadi di sana saya benar-benar melihat bahwa bagaimana siswa yang pemalu itu dia benar-benar bisa menjelaskan. Nah, di sana itu kalau nggak salah yang paling atas tuh yang saya senyum-senyum itu waktu saya di Pittsburgh Public School. Jadi anak-anak SMA itu dia menceritakan tentang fotosintesis kepada temannya yang kepada adiknya yang kelas 5. Jadi di sana saya melihat sekali bahwa siswa yang pemalu pun dia akhirnya bisa ngomong gitu loh kepada adik kelasnya, dan itu saya terapkan di sekolah dasar di sekolah saya sendiri. Jadi emang benar-benar Bapak Ibu memang harus benar-benar ke sana dulu deh untuk merasakan vibrasinya. Next. Ya, di sana, ini terus terang memang programnya cukup padat, tetapi Bapak Ibu tidak akan merasakan itu secara berat, bukan. Karena di sana ada audit course, saya mengambil, karena saya mengambil inquiry project tentang peningkatan higher order thinking skill dalam bidang matematika. Jadi saya di sana ketemu dengan Profesor Dr. Janet Walker. Jadi Dr. Janet Walker itu benar-benar inspire me banget gitu loh. Jadi saya benar-benar dalam kelas matematikanya itu bukan secara teoritis saja, tetapi kita langsung praktek, teori praktek itu. Jadi di sana bisa dilihat saya waktu itu mendapatkan tugas untuk presentasi tentang etnomatematika. Bagaimana Dr. Janet Walker itu dia menggali. Jadi teman saya yang dari Meksiko dia bawa etnomatematikanya, yang dari Senegal juga dia bawa etnomatematika, kemudian yang dari Amerika juga membawa, dan setiap course itu kita praktek matematika. Jadi saya sebagai guru itu tidak merasa terbebani belajar matematika, apalagi anak-anak saya. Jadi sekarang saya seperti saya bilang di awal, saya punya growth mindset. Saya akan membelajarkan anak-anak saya seperti apa yang saya rasakan nyaman untuk pembelajaran saya. Next. Nah, ini seperti bukan kayak advisor ya, ini udah kayak family. Jadi misalnya seminggu itu, kapan kamu ada waktu? Ayo kita jalan-jalan, ayo kita ngopi. Jadi kita itu chat tentang inquiry project-nya itu di warung kopi, bukan warung kopi sih, coffee shop gitu loh, di coffee shop. Jadi dia itu benar-benar kedekatan saya dengan Dr. Walker beserta keluarganya itu benar-benar luar biasa sekali, sampai profesor itu datang, kamu punya waktu nggak? Ini udah deadline, ayo kita ketemuan di perpustakaan. Beliau yang membantu saya untuk inquiry project. Jadi kalau inquiry project itu jangan takut deh, advisor profesornya di sana sangat helpful sekali. Bahkan itulah yang mungkin salah satu yang memotivasi saya untuk ikut lagi. Semoga bisa lulus ya untuk master degree seperti Miss Dewi nanti ya. Next. Ya, satu saran saya, jangan cuma dengar cerita saja, tapi ayo lamar supaya tahu bagaimana perasaannya ketika berada di sana, tahu bagaimana indahnya memiliki growth mindset. Itu mungkin segitu saja dari saya, Ms. Vita. Oke, terima kasih banyak Bu Wiwi untuk pengalamannya ya, yang sangat komprehensif sekali. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa memang untuk Fulbright DAI itu sangat jadwal di Amerika Serikat itu cukup padat ya. Jadi ada mengikuti kegiatan di dalam kelas, visit ke sekolah, lalu setelah itu juga ada inquiry project. Jadi ini adalah sebuah usaha supaya
para guru meskipun hanya dalam waktu 1 semester saja itu bisa mendapatkan pengalaman yang komprehensif dan akhirnya bisa dibawa pulang ke Indonesia. Nah, untuk ini kami ucapkan terima kasih banyak ya, Bu Wiwi. Saya ingin mencoba untuk terhubung kepada Pak Yakob yang ada bergabung dengan kami di Toraja Utara sebagai pembicara kedua. Halo Pak Yakob, apakah bisa diaktifkan audionya apabila koneksi internet di lokasi Anda masih kurang baik? Silakan. Apakah bisa? Ya. Suara saya sudah cukup jelas ya, Pak Yakob ya? Ya, kedengaran ya. Baik, terima kasih. Nah, Pak Yakob, saya ingin bertanya kepada Pak Yakob ini mengenai pengalaman Bapak mulai awal yaitu ketika daftar untuk Fulbright DAI tadi ya. Saya ingin, tadi sudah Bapak sampaikan bagaimana kendala yang dihadapi ketika melamar dan lain-lain. Terus setelah itu, bisakah diceritakan kepada kami manfaat dari program Fulbright DAI ini yang Bapak rasakan? Bisa singkat Bapak, silakan. Ya, manfaat pertama ya paling tidak saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, walaupun mungkin ini hanya pertama dan terakhir, mudah-mudahan suatu waktu akan ada lagi. Jadi paling tidak saya sebagai guru yang ada di pedesaan ini, di pelosok, saya pernah merasakan pembelajaran di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu banyak metode-metode pembelajaran yang kami bisa pelajari digali lebih dalam di sana. Di sini di Indonesia kadang-kadang kita bicara masalah teorinya, istilahnya saja, tetapi sebetulnya kadang-kadang dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan di Indonesia kita tidak terjun langsung lebih mendalam lagi. Jadi di sana saya terjun langsung dalam beberapa metode pembelajaran yang bisa diaplikasikan di dalam kelas. Salah satunya ya tentang penggunaan media, istilahnya itu namanya photo voice, di mana kita bisa menggunakan gambar apa saja yang bisa kadang-kadang dibatasi gambarnya, kadang-kadang juga bebas dibawa ke dalam kelas untuk kita bisa gunakan untuk merangsang kreativitas anak untuk bercerita. Kemudian juga ada beberapa mata kuliah, termasuk namanya literature sharing, kemudian ada cultural awareness. Pokoknya itu semua sebetulnya sangat bermanfaat. Dan tentunya juga kita bisa mengenal keluar, ada beberapa kita di assign ke setiap peserta itu ada namanya family friendship. Jadi kita itu seperti diambil istilahnya setara di Indonesia, diambil anak angkat oleh sebuah keluarga di sana, dan kita bisa ya, jadi kita bisa saling berbagi tentang budaya yang ada di sana, dan juga saya bisa menceritakan, menunjukkan gambar, bahkan ada beberapa alat budaya yang saya bawa ke sana. Jadi kita bisa lebih mengenal lebih dalam tentang situasi rumah orang Amerika itu bagaimana sebetulnya. Nah, kemudian juga kita bisa jalan-jalan beberapa tempat wisata yang kita kunjungi. Ada yang pada waktu libur tertentu, ada yang bebas pilih kemana saja. Terus kadang-kadang juga kita pergi secara kolektif bersama-sama. Kemudian kita mengikuti pembelajaran, ada elektif. Waktu itu saya pilih teaching English as a foreign teaching. Ya, begitu. Seperti itu. Mirip-mirip begitu. Ya. Ketika di Amerika Serikat, Bapak mengambil kelas mata kuliah apa saja via Fulbright DAI ini? Ada namanya cultural awareness, ada namanya, aduh saya minta maaf, saya agak lupa semua ini mata kuliah.
tetapi yang paling berkesan itu yang mengajar bagaimana bahasa Inggris itu diajarkan untuk orang yang bukan native speaker sebetulnya. Dan di situ saya bergabung dengan apa namanya, uniknya di situ kelas ini bergabung dengan anak, istilahnya kalau di Indonesia S1 dan juga ada anak S2 di dalamnya. Oke. Nah, Pak Yaakob, setelah mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa di Amerika Serikat ya, baik dari pembelajaran dalam ruangan ataupun di luar budaya, apakah ada hal yang Bapak lakukan hingga saat ini di Indonesia? Bagaimana pengalaman Fulbright DAI tersebut bisa membantu Bapak dalam menjalani kegiatan sebagai guru di Indonesia, Kak? Bisa diceritakan? Untuk hal itu saya lebih penekanannya pada penerapan saya di dalam kelas saja, berinteraksi dengan siswa. Paling tidak itu mengasah kemampuan saya bagaimana seharusnya memperlakukan siswa, mungkin cara-cara kita yang selama ini, yang lalu-lalu itu tidak memperlakukan siswa secara sejajar. Di sana saya mempelajari bahwa seperti ini seharusnya memperlakukan siswa itu secara sejajar, tetapi tentu akan ada juga tantangannya karena itulah saya mengalami pendidikan di luar, sementara teman-teman rekan-rekan kerja yang ada di sini kadang-kadang itu dianggap aneh, tetapi ya seharusnya kita harus pintar-pintar saja. Ada yang harus kita pikir, kita mikir bahwa seharusnya seperti ini, itulah pembelajaran, memperlakukan siswa secara setara dengan kita, tetapi kadang-kadang memang kita mengalami kendala dengan teman-teman rekan-rekan kerja yang ada di sini. Seharusnya guru tidak seperti itu. Maklumlah di ini daerah yang masih sangat tradisional dan minta maaf saya katakan mungkin masih primitif sedikit. Minta maaf bahasa saya. Ya. Bapak pernah mengatakan bahwa Bapak sempat bekerja sama dengan asisten pengajar bahasa Inggris asal Amerika Serikat yang ke daerah Bapak ya. Bisa diceritakan kegiatannya apa yang dilakukan Bapak? Iya, jadi saya kolaborasi dengan members FLTA waktu itu datang di sini, Mike dengan Angel. Jadi mereka mengadakan seminar dan saya diundang untuk memberikan pemaparan tentang pengalaman, semacam memperkuatlah. Sebetulnya pendapat itu sudah lengkap dari mereka, tetapi lebih memperkuat lagi. Saya sampaikan dengan bahasa saya yang bisa dimengerti oleh etnis saya, karena kadang-kadang bahasa mereka kan kadang juga mereka tidak paham apa itu yang dimaksud dengan, ada istilah-istilah tertentu yang mereka sulit pahami. Jadi saya dipanggil untuk berkolaborasi dengan mereka, mengadakan lomba juga dengan siswa di SMA dan SMK yang ada di Toraja Utara. Baik, terima kasih banyak Pak Yaakob atas sharingnya ya via audio. Semoga bermanfaat kepada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya saya ingin mengundang kepada pembicara ketiga kita, yaitu Ibu Dewi Susilawati yang bergabung dengan kita semua di sini dari Oklahoma. Karena Bu Dewi ini selain merupakan Fulbright DAI Fellow pada tahun 2015, beliau juga mendapatkan beasiswa Fulbright Master's Degree Program pada tahun 2020 lalu. Jadi sekarang Bu Dewi sedang kuliah S2 di Amerika Serikat. Oke, Bu Dewi, langsung saja boleh langsung disampaikan untuk penjelasannya dan juga paparannya, silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Oke, selamat pagi semua yang ada di Indonesia. Saya bingung mau mulainya dari mana karena semuanya sepertinya udah dijelaskan oleh Mbak Wiwi tadi di awal. Tepat banget bahwasanya program ini benar-benar merubah pribadi kita dan juga mindset kita sebagai seorang guru. Jadi itulah yang pertama kali saya rasakan ketika saya sampai di Amerika dan saya belajar, saya bertemu dengan teman-teman seluruh peserta dari iLab, karena pada saat itu adalah namanya iLab, International Leaders in Education Program. Saya merasa menjadi seorang manusia yang paling kecil dan memang saya struktur badan saya memang kecil, tapi kecil di sini adalah saya merasa
terasa tertinggal sekali dengan teman-teman yang ada di sana gitu, karena mereka yang mengajar bahasa asing itu adalah misalnya guru yang mengajar bahasa Inggris di negaranya itu adalah mereka bisa bahasa yang lain gitu, seperti bahasa Prancis atau bahasa Portugis di luar dari bahasa nasional mereka sendiri. Jadi itu benar-benar membuat saya, memotivasi saya untuk ya kayaknya mereka lebih maju. Jadi kita harus mengubah mindset kita supaya kita bisa memotivasi diri kita juga untuk lebih maju gitu. Nah, pengalaman saya sesuai dengan apa yang udah dipaparkan tadi, kita itu kuliah, jadi bisa merasakan bagaimana kuliah di Amerika dengan mengambil dua mata kuliah, walaupun tidak dinilai, tetapi kita bisa merasakan, oh begini ya kuliah di Amerika. Wah ini aktif, kemudian mengupas tentang isu-isu terkini, kemudian membahas tentang isi dari sebuah buku, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Jadi selalu mengupgrade ilmu di dalam pembelajaran di kelas, bagaimana berinteraksi dengan dosen dan juga dengan teman-teman yang berada di Amerika dan juga warga negara Amerika. Jadi itu benar-benar sebuah tantangan bagi saya ketika saya berada di dalam kelas dengan hanya menguasai bahasa Inggris, tapi saya harus ikut memahami konteks yang ada, yang dibahas dalam kelas. Jadi itu benar-benar sangat memotivasi saya. Kemudian saya juga dapat pengalaman sama praktek mengajar, kemudian belajar tentang teknologi pengajaran, dan juga punya friendship family, jadi untuk lebih mempelajari tentang culture. Nah, untuk di sini saya ingin membahas lagi bagaimana setelah saya pulang. Jadi ketika saya pulang ilmu saya nambah sekali, ketika saya pulang itu justru saya menjadi semakin memotivasi diri dan juga memotivasi teman-teman. Saya masih terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kampus, yakni di Kent State University di Ohio. Silakan ke slide yang selanjutnya. Next. Nah, banyak sekali event-event internasional yang dilakukan oleh kampus saya, bahkan juga para alumni. Nah, ini adalah salah satu kegiatan di mana saya diminta untuk men-sharing information, untuk berbagi informasi tentang apa yang telah saya lakukan di Indonesia ketika saya kembali dari program. Kemudian saya dapat kesempatan untuk kenal dengan teman-teman alumni Fulbright DAI dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun sesudah saya. Karena saya tidak bertemu mereka ketika saya melaksanakan program tersebut di Kent State University, saya bertemu dengan mereka. Di sini kami banyak mendapatkan informasi, berbagi tentang bagaimana cara mengajar di kelas selama pandemi ataupun sebelum pandemi, dan itu sangat membantu saya mengupgrade dan terus mengupgrade ilmu yang saya dapat. Gitu. Next. Dari program ini juga saya mendapatkan sebuah proyek, dan proyek ini alhamdulillah antar benua. Nah, jadi salah satu dari teman yang saya temuin, alumni DAI di Kent State University, meminta saya untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pelatihan atau seminar tentang pengajaran vocabulary untuk di sekolah yang ada di Romania, karena dia berasal dari Romania. Itu dilaksanakan di bulan Desember. Awalnya saya hanya diminta untuk menjadi seorang pemateri atau pembicara, sharing information tentang bagaimana sih cara mengajar vocabulary untuk anak-anak di usia 13, 14, atau 15 tahun, ya sekitaran SMP dan juga di level SMA. Nah, setelah itu saya dikontak dan saya benar-benar diminta mengajar selama kurang lebih 1 bulan. Jadi saya melatih guru-guru yang ada di Romania secara live, artinya kita hanya secara virtual, karena itu pada saat itu juga sedang dalam pandemi. Jadi benar-benar networking yang diperoleh, yang kita dapat dari program Fulbright DAI itu benar-benar mengena, benar-benar saya merasakan bagaimana saya bisa membangun sebuah jaringan kerja dengan teman-teman guru, pengajar, bahkan kampus, bahkan kita masih berkomunikasi dengan dosen-dosen yang ada di sana. Jadi ini benar-benar sangat memotivasi saya untuk lebih belajar. Dan ilmu tentang leadership saya benar-benar diuji di sini gitu. Jadi saya sangat merasa bahagia dengan mendapatkan kesempatan tersebut. Kemudian untuk di tingkat nasional di Indonesia, saya juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Nah, salah satunya adalah yang dilaksanakan oleh US Embassy yang disebut dengan Camp SOAR. Nah, itu adalah salah satu in-service teacher training. Saya diminta untuk memfasilitasi dan juga membantu, bahkan sempat menjadi peserta. Jadi kita belajar lagi di sana, berkumpul, dan saya sharing lagi, berbagi dengan teman-teman tentang ilmu pengajaran dengan menggunakan teknologi terbaru, dan juga memotivasi mereka untuk mengikuti program Fulbright DAI. Karena
pengalaman itu sangat penting yang sangat bisa merubah diri kita masing-masing. Next. Untuk di tingkat kota atau di tingkat provinsi, karena saya dari Provinsi Jambi dan saya satu-satunya alumni dari program Fulbright DAI atau iLab ini, banyak sekali permintaan ingin mengajar, melatih para guru. Jadi saya bergabung dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tahun 2017 dan juga 2018 saya travel ke daerah-daerah, ke kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Saya memberikan pelatihan semua, tidak hanya tentang Fulbright DAI, tetapi juga mementoring mereka bagaimana untuk menjadi tutor dalam melatih siswa untuk bisa debat bahasa Inggris. Saya melatih mereka menggunakan teknologi dalam pendidikan, dan termasuk dalam masa pandemi, saya juga diminta untuk melatih guru-guru secara online karena pada saat pandemi ini pendidikan kita benar-benar dipukul dengan pukulan yang benar-benar luar biasa, di mana kesulitan banyak sekali ditemui oleh para guru-guru. Nah, saya membantu memfasilitasi mereka untuk mempelajari teknologi apa yang bisa digunakan, yang lebih fleksibel, yang lebih mudah untuk diaplikasikan ketika harus mengajar dari rumah dan mencapai semua anak didiknya supaya mereka tetap mendapatkan pembelajaran selama pandemi. Begitu. Next slide. Nah, ini untuk program, salah satu program manfaat dari mengikuti program Fulbright DAI adalah adanya yang namanya program TGC, yakni Teachers for Global Classroom. Di Teachers for Global Classroom ini adalah program field experience magang atau namanya PPL dari guru Amerika ke Indonesia. Nah, jadi mereka magang ke Indonesia dan mereka ditempatkan di sekolah-sekolah yang ada Fulbright DAI alumni. Jadi kalau misalnya teman-teman guru lulus program ini, berangkat ke Amerika, nah ketika balik dari Amerika nanti pulang ke sekolah itu bisa apply untuk mengikuti program ini untuk bisa mendapatkan guru native yang akan mengajar di sekolah selama kurang lebih 1 minggu. Dan program ini juga didanai oleh State Department dan juga IREC. Jadi ini adalah program balasan dari program Fulbright DAI. Next. Nah, ini contohnya salah satu teman kita, Fulbright DAI alumni yang mendapatkan guru TGC, Teachers for Global Classroom, yang mengajar di sekolah mereka. Itu ada Mr. Joe dan juga ada Miss Sarah, dan alumni kita yang bernama Ibu Fidalia. Nah, salah satu sekolahnya yang mendapatkan di tahun 2018 adalah SMA Negeri 1 Kampar. Nah, jadi mereka mendapatkan guru native yang mengajar di sekolah. Jadi bisa saya bilang bahwasanya program ini luar biasa dampaknya ke saya gitu. Jadi sebelum bahkan setelah saya pulang itu dampaknya bahkan masih terasa sampai sekarang gitu. Next. Oke, pengalaman yang lain yang pasti inilah keluarga besar saya di Kent State University. Teman-teman saya selama program mereka adalah iLabers atau istilahnya Fulbright DAI Fellows. Saya mendapatkan keluarga baru. Mereka dari negara yang berbeda, setiap momen yang ada di Amerika itu adalah momen belajar. Jadi saya semuanya belajar. Setiap mereka masak, saya lihat ini apa, what is it gitu. Jadi meningkatkan bahasa Inggris, mempelajari budaya. Jadi semuanya itu adalah program yang begitu kompleks, sebuah paket lengkap gitu. Jadi itu benar-benar memberikan semangat yang luar biasa dan bikin kita gagal move on, udah pasti gitu. Karena kita akan selalu merindukan dengan teman-teman yang ada di sana gitu. Next. Nah, jalan-jalan seperti yang dikatakan oleh Pak Yakub. Kita juga mendapat kesempatan untuk jalan-jalan. Jadi selama spring break kita travelnya bareng. Jadi kita bareng, kita berangkat ke New York. Saya bisa melihat patung Liberty, yang mana mungkin dalam hidup saya nggak pernah merasa bahwasanya wah nyampe nggak ya, bisa nggak ya gitu. Ternyata dari program Fulbright DAI saya sampai ke New York, kita traveling bareng dan masih tetap selama perjalanan kami masih belajar gitu, belajar dan belajar. Jadi kita belajar bersama. Ketika kita di New York, kami juga belajar bersama. Jadi itu benar-benar asik gitu. Kita bisa saling mengenal satu sama lain dan itu meningkatkan pribadi kita. Bagaimana pribadi kita bisa menerima perbedaan. Perbedaannya itu tidak lagi dari perbedaan kultur lokal, tetapi sudah ke tingkat internasional. Jadi benar-benar multicultural differences-nya itu saya bisa dapat gitu. Dan saya yakin teman-teman yang lain juga, teman alumni yang lain juga mendapatkan ini. Next. Dan ini
pengalaman yang paling terbaik yang saya alami adalah dampak dari mengikuti program Fulbright DAI. Saya bertekad, saya mau balik ke Amerika, saya mau kuliah S2. Karena setelah saya merasakan bagaimana belajar dengan 2 mata kuliah yang saya ambil di Kent State University, saya merasa, oh begini ya belajar di Amerika. Waduh, kayaknya saya harus balik, saya harus balik, saya harus balik. Jadi saya apply lagi 2 tahun kemudian melalui program Fulbright Master's Degree untuk mengambil gelar S2 di Amerika Serikat, dan alhamdulillah saya lulus dan saya sekarang di Oklahoma. Mungkin itu saja, mudah-mudahan teman-teman semua termotivasi untuk bisa apply Fulbright DAI dan segera susul ke Amerika Serikat. Terima kasih. Itu saja Mbak Mita. Wow, pengalamannya sangat luar biasa ya. Pembicara kita pada pagi hari ini semuanya luar biasa, menyampaikan pengalaman yang sangat komprehensif mengenai program Fulbright DAI dan bagaimana program Fulbright DAI ini bisa membantu mereka semua dalam berkarir di Indonesia, sehingga seperti Bu Dewi itu program Fulbright DAI mengantarkan beliau untuk bisa melakukan studi lebih lanjut ke Amerika Serikat melalui program Fulbright Master's Degree. Jadi sekarang S2 di Oklahoma State University ya Ibu ya? Iya. Bidang studinya, jurusannya apakah? Saya ngambil Teaching, Learning, and Leadership, tapi spesifikasinya adalah di kurikulum. Jadi saya kuliah kurikulum and Leadership Studies. Oke, baik. Terima kasih. Nah, semoga saja ini rekan-rekan bisa lebih termotivasi ya untuk melamar Fulbright DAI. Oke, rekan-rekan, ini sudah hampir jam 11 sebetulnya, jadi saya mohon izin untuk meneruskan acara ini mungkin sampai jam 11:10 ya, karena kami masih perlu ada tanya-jawab dan juga ada sesi foto bersama tentunya nanti di akhir acara. Oke, saya langsung saja untuk memulai sesi tanya-jawabnya. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kami terima. Ada beberapa pertanyaan yang bersifat administratif, seperti contohnya berapa orang kuota untuk Indonesia untuk program Fulbright DAI, dan apakah program ini berlangsung daring karena adanya pandemik. Oke, untuk kuota Indonesia, kuota itu ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun di setiap tahunnya Indonesia itu mendapatkan sekitar 5 orang fellow untuk program Fulbright DAI. Sementara untuk kegiatan Fulbright DAI ini proyeksinya adalah tidak daring ya, tapi luring, jadi Anda langsung berangkat ke Amerika Serikat. Namun tentunya kami perlu juga melihat perkembangan lebih lanjut terkait dengan pandemi yang berlangsung global saat ini. Ya. Terus setelah itu untuk batasan usia, apakah ada batasan usianya? Tidak usah khawatir, Bapak Ibu sekalian, tidak ada batasan usia untuk program Fulbright DAI, namun pastikan Anda masih punya waktu setidaknya 5 tahun sebelum memasuki usia pensiun untuk bisa melamar program ini, sehingga nanti Anda masih punya kesempatan untuk membagikan pengalaman Anda kepada guru-guru lainnya. Oke? Untuk pertanyaan berikutnya, saya mau lihat dulu ya untuk pertanyaannya. Oke. Untuk ada pertanyaan yang masuk. Saya guru fisika SMA, mohon izin bertanya terkait TOEFL. Memang agak berat untuk mencapai skor 500. Bisakah kalau semuanya di bawah itu untuk melamar beasiswa Fulbright DAI ini? Nah, untuk ini saya mungkin akan meminta bantuan kepada Ibu Wiwi ya. Karena Ibu Wiwi adalah guru matematika. Nah, adakah tips yang bisa disampaikan Bu Wiwi untuk mereka yang bukan guru bahasa Inggris tapi juga ingin melamar Fulbright DAI, bagaimana mereka bisa belajar sehingga bisa memenuhi skor minimal yang dipersyaratkan? Oh ya, kalau dari saya sih biasanya saya beli buku di Gramedia ya, saya ingat waktu itu. Jadi sebelum TOEFL saya tahu 500 dan saya itu kayaknya sih nggak nyampe segitu ya. Jadi saya beli buku TOEFL, kemudian mungkin luangkan waktu sekitar ya 30 menit lah untuk belajar di sana. Atau kalau nggak ada yang namanya Duolingo. Duolingo juga ada itu jadi Amerika mengenalkan saya dengan Duolingo. Jadi Duolingo itu ada di aplikasi di HP. Jadi itu bisa kita pakai untuk practice sekitar 30 menit lah sehari. Jadi kalau misalnya kita sudah latihan pasti saya yakin bahwa TOEFL-nya pasti bisa reach lah sampai 500. Dan saya juga tidak menyangka TOEFL saya itu 530, agak shock juga sih kok bisa ya.
Oke, jadi begitu ya, intinya adalah persiapan ya Bu Wiwi ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian kalau semuanya Anda berniat untuk melamar Fulbright DAI, tidak usah khawatir kalau semuanya masih belum bisa melamar tahun ini, masih bisa dicoba tahun depannya, begitu ya. Dengan catatan Anda punya waktu yang lama untuk mempersiapkan diri untuk melamar program Fulbright DAI di tahun depan. Jadi bisa seperti yang tadi Bu Wiwi sudah sampaikan, bisa dilakukan latihan secara berkala, konsisten, 30 menit sehari saja, namun konsisten ya. Oke, saya akan coba lagi untuk membaca beberapa pertanyaan yang masuk lagi. Oke, ya, saya ingin menanyakan kepada rekan-rekan sekalian, kalau semuanya untuk yang pertama kepada Bu Dewi dulu mungkin ya. Bu Dewi ketika melamar program Fulbright DAI atau ILEP ini, pengalaman mengajarnya berapa lama pas waktu itu? Karena pada saat itu kalau nggak salah itu syaratnya masih memang minimal 5 tahun, Mbak. Belum diminimalkan ke 3 tahun. Jadi sebenarnya saya dulu terabas. Saya ngelamarnya 3 kali loh teman-teman. Ya, jadi waktu pertama kali saya apply, itu pengalaman mengajar saya hanya 4 tahun. Tapi karena saya ingin, ya udah nggak apa-apa, saya bertekad, saya pengen coba nanti kalau nggak lulus ya udah saya ambil pembelajaran, mungkin kekurangannya nanti saya bisa perbaikin gitu. Jadi ternyata memang saya nggak lulus gitu. Jadi saya sama sekali nggak dapat panggilan untuk tes wawancara. Nah, mungkin itu salah satu penyebab saya gagal, tapi bisa jadi esai saya juga kurang meyakinkan gitu. Maksudnya mungkin pengalaman saya juga masih kurang. Jadi saya 1 tahun ke depannya saya tingkatkan lagi dengan lebih aktif lagi, melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, lebih meningkatkan potensi yang ada dengan anak-anak. Jadi supaya esai saya juga bisa lebih bagus dengan adanya pengalaman-pengalaman baru dan hal-hal yang baru yang saya lakukan. Nah, di tahun selanjutnya saya apply lagi, itu pengalaman mengajar saya pas 5 tahun. Tapi saya sudah masuk wawancara dan sayangnya masih belum berhasil. Akhirnya saya 1 tahun ke depannya lagi, ini tipe yang orang nggak nyerah, jadi saya coba lagi 1 kali lagi, dan alhamdulillah kepala sekolah juga sangat mendukung dan sangat mendoakan karena beliau udah bilang, "Ya ini udah yang ketiga kali, mudah-mudahan yang ketiga kali ini kamu berhasil." Jadi saya bilang, "Iya insya Allah, mohon doanya." Dan alhamdulillah yang ketiga kali itu saya lulus. Jadi saya pada saat lulus itu ya udah 5 tahun mengajar gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk sharing-nya, Bu Dewi. Kalau semuanya dengan Pak Yakob, bagaimana pengalaman Bapak? Ya, pengalaman saya melamar itu juga 3 kali sebetulnya pada tahun 2000, mungkin baru-baru buka saya lupa, 2005, 2006 atau 2006, 2007. Saya hanya diberi tahu email bahwa Anda tidak terseleksi, mohon ulang lagi pada suatu waktu. Karena pengalaman saya mengajar memang sudah cukup lama waktu itu. Kemudian saya tidak berpikir lagi, saya terlibat dalam hal-hal lain, bisnis dan sebagainya, dan tidak pernah mikir. Kemudian 2016 sama dengan Bu Dewi, waktu itu saya sempat ketemu dengan Bu Dewi. Bu Dewi keterima, saya gagal. Kemudian, tapi sudah dipanggil ke Jakarta ya, ikut TOEFL, tapi saya tidak terseleksi lagi. Kemudian berikutnya lagi saya komunikasi terus dengan Bu Dewi lagi, bagaimana sih tips-tipsnya, dan kemudian saya belajar dari YouTube. Sudah kebetulan pada saat itu baru mulai lancar YouTube di Toraja. Itu pun saya harus ke kota, rekam dulu, internet line di Toraja ini masih sangat parah waktu itu. Sampai sekarang juga beberapa tempat masih sangat parah, jadi saya harus ke internet center untuk mendownload pelajaran-pelajaran. Saya belajar terus sekitar 20-30 menit per hari, atau kadang-kadang juga tidak, tapi yang jelas dalam 1 minggu itu pernah 2 atau 3 kali. Walaupun basic saya adalah English, tetapi tes untuk English, TOEFL, IELTS itu kan akademik, jadi memang agak beda. Jadi kita harus, walaupun basic kita sudah bahasa Inggris, memang harus belajar lagi. Orang native speaker pun pasti tidak lulus TOEFL kalau mereka tes TOEFL. Jadi intinya kita harus belajar tes TOEFL dulu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yakob. Ya. Kalau berikutnya saya ingin bertanya kepada Bu Wiwi. Ketika melamar Fulbright DAI, pengalaman mengajar Bu Wiwi itu sudah berapa lama?
Ketika itu saya udah sekitar 8 tahun ya, karena saya udah diangkat tahun 8 tahun itu diangkat tambah 5, 13 tahun udah. Jadi saya udah mengajar dari 2005 sampai 2018 saya diberangkatkan, jadi sudah cukup lah. Oke. Nah, saya ini mengapa saya menanyakan pertanyaan seperti ini kepada rekan-rekan sekalian, karena ada beberapa pertanyaan yang kami terima itu menanyakan mengenai pengalaman mengajar. Nah, ini sekaligus saya ingin menyampaikan ya kepada para calon pelamar Fulbright DAI bahwa pengalaman mengajar yang diperlukan itu adalah yang akumulatif, begitu ya. Jadi kalau misalkan Anda berpindah-pindah dari sekolah yang A ke sekolah B, lalu ke sekolah C, maka silakan itu pengalaman mengajarnya ditambahkan tahunnya, gitu ya. Semoga juga menjelaskan. Dan kembali kami sampaikan bahwa Fulbright DAI ini bisa dilamar oleh mereka yang bekerja sebagai guru di jenjang SD, SMP, atau SMA, atau sederajat saja. Jadi apabila Anda saat ini berstatus sebagai asisten dosen, mungkin, atau pengajar di lembaga kursus, maka mohon maaf untuk Fulbright DAI ini, Anda masih belum bisa memenuhi persyaratannya. Namun, Anda tentunya bisa mempertimbangkan untuk melamar program Fulbright lainnya yang dikelola oleh Aminef, karena ada 9 program yang berbeda yang kami kelola dan informasinya bisa didapatkan di laman Aminef. Ini ada berbagai macam program, ada Fulbright Master's Degree, ini yang saat ini beliau sedang jalani di Amerika Serikat, ada Fulbright PhD, atau mungkin ada program Humphrey, dan lain-lain. Silakan Anda temukan yang paling cocok dengan profil Anda, oke? Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan coba cek lagi untuk pertanyaannya, apakah harus ada menjadi PNS baru bisa mengikuti program Fulbright DAI? Sebenarnya untuk status PNS ini tidak ada keharusan demikian. Anda juga bisa merupakan seorang guru non PNS untuk melamar program Fulbright DAI. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik, yaitu mengenai personal statement. Nah, kalau untuk ini saya ingin menyampaikan ya pertanyaan ini kepada para pembicara, silakan nanti dijawab singkat saja. Bisakah dibagikan kepada kami, kalau mungkin masih mengingatnya, mungkin dimulai dari Bu Wiwi dulu, personal statement Bu Wiwi itu apa saja dulu yang dituliskan secara garis besarnya? Secara garis besarnya personal statement saya karena ditanya waktu itu tentang inquiry project dan kebetulan matematika seperti yang sekarang dibilang numerasinya di sekolah saya itu kurang, terutama di fractionnya itu. Jadi bagaimana cara meningkatkan higher order thinking skill. Jadi kalau misalnya pertanyaan yang lots kan sudah biasa. Jadi kalau yang hot masih ini. Jadi personal statement saya ya berkaitan dengan inquiry project saya, yaitu saya juga melihat data di sana bahwa dari PISA Teams Trends in Mathematics, bahwa Amerika itu berada di angka ke-14, sedangkan Indonesia itu berada di terbawah nomor 5. Jadi berdasarkan hal ini, inilah yang memotivasi saya untuk menambah wawasan ke Amerika, bagaimana dan di Amerika juga ada penemu di sana, banyak penemu, misalnya Nikola Tesla dari sana. Jadi saya ingin bagaimana sih pembelajaran di sana, sehingga setidaknya ya memang sih agak-agak sedikit imajiner ya, setidaknya mereka itu bisa solve their problem of daily life. Jadi mereka bisa memecahkan masalah dari daily life saja. Itu saja sudah cukup bagi saya. Jadi itu merupakan personal statement saya. Jadi bagaimana membelajarkan siswa itu supaya mereka bisa bisa memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari saja dengan melihat pembelajaran di Amerika. Dan mungkin tadi saya mengintip di chat box ya, Mbak Mita. Di sana mungkin di sana itu di Amerika itu fasilitasnya di sana fasilitasnya memang difasilitasi oleh pemerintahnya di sana. Tapi saya rasa setelah kembali ke Indonesia, saya rasa apa yang bisa kita lakukan dengan fasilitas yang kita miliki. Jadi itu merupakan salah satu growth mindset yang benar-benar ditanamkan ke saya, di samping oleh Fulbright DAI juga oleh teman-teman saya, terutama yang dari Singapura, kemudian
dan fasilitas yang kamu miliki. Itu mungkin personal statement saya, Terima Miss Mita. Nah, secara singkat saja, bagaimana dengan Ibu Dewi? Sebenarnya mirip sama Mbak Wiwi ya, sama Mbak Wiwi. Tapi saya lebih memfokuskan kepada penggunaan teknologi dalam pengajaran. Karena begini, sekolah saya kan di dalam kota. Nah, di kelas saya kebetulan pada saat itu 70% dari ruangan kelas kami itu sudah menggunakan Infocus. Nah, tetapi permasalahan yang saya lihat dan yang saya alami sendiri adalah rata-rata kita stuck dengan yang namanya PowerPoint, kemudian memutar video atau segala macam. Jadi belum begitu memahami bagaimana penggunaan teknologi itu yang sebenarnya yang lebih efektif supaya bisa benar-benar bermanfaat untuk di lingkungan sekolah gitu. Jadi motivasi saya adalah bagaimana bisa menggunakan teknologi itu di dalam pembelajaran dan satu lagi termasuk untuk meminimalisir penggunaan kertas di dalam kelas terutama pada saat tes atau misalnya pada saat ujian gitu. Jadi sudah mulai menggunakan Android karena anak-anak kan rata-rata pada menggunakan handphone di sekolah. Tapi apabila handphonenya dimanfaatkan hanya untuk sosial media, jadi lebih bermanfaat lagi jika kita bisa menggunakannya untuk pembelajaran yang lebih interaktif, misalnya dengan menggunakan QR code, kemudian Sokratif, kemudian Kahoot, dan juga mengajarkan mereka tentang penggunaan Simbalu. Jadi itu lebih bermakna pembelajarannya gitu. Jadi saya mengawalinya adalah dengan membawa problem. Masalah apa sih yang ada di sekolah saya dengan jumlah siswa yang sebesar ini? Apa kira-kira yang ingin saya selesaikan? Tetapi itu bisa melalui program Fulbright DAI. Nah, jadi saya berusaha untuk menghubungkan itu. Saya buatlah dalam sebuah essay personal purpose gitu. Itu aja Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak. Nah, kalau dari Pak Yakob, apa ini Pak yang Bapak tuliskan di personal statement waktu itu Pak? Ada beberapa yang saya tulis, tapi yang saya ingat waktu itu berawal dari penasaran saya bagaimana sih orang Amerika, anak-anak Amerika ini belajar bahasa Inggris. Kalau kita di Indonesia kan gampang aja, meja ditulis MEJA. Kalau bahasa Inggris kan table kan tulisannya tablet. Jadi bahasa saya waktu itu yang saya ingat, istilah yang saya gunakan, saya ingin immerse myself dalam pembelajaran langsung di Amerika. Bagaimana sih anak-anak di sana itu belajar bahasa Inggris. Itu yang saya tulis. Kemudian saya juga membawa waktu itu, walaupun tidak terlalu disarankan, tetapi saya tetap di akhir wawancara pada saat itu memperlihatkan gambar pelayanan saya yang ada di desa, belajar di bawah kolong rumah. Saya terpanggil untuk melayani anak-anak yang jauh harus berjalan sekitar 5-8 km untuk sampai di sekolah. Saya mempersiapkan tempat di bawah kolong rumah saat itu untuk mengajar mereka. Jadi saya bawa waktu itu sebagai bukti bahwa saya mempunyai panggilan untuk melayani anak-anak, memberikan layanan pendidikan. Oke, baik. Personal statement-nya ini ya Pak ya, sangat mulia sekali. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, semoga pertanyaan tentang personal statement tersebut terjawab ya dari 3 orang speaker kita pada pagi hari ini. Baik, rekan-rekan, ini sudah lewat dari jam 11, maka saya rasa sudah perlu kami tutup ya untuk acaranya. Nah, untuk sebelum kita tutup, saya ingin menunjukkan kepada rekan-rekan sekalian di mana Anda bisa menyaksikan atau melihat mengenai program Fulbright DAI ini. Oleh karena itu, saya akan membagikan layar saya ya. Nah, layar saya adalah di website Aminah di www.aminah.or.id. Ini adalah tampilannya, ya. Oke, sudah bisa dilihat ya. Ini adalah tampilan layarnya, yaitu di www.aminah.or.id. Program Fulbright DAI Anda bisa temukan di sini, di Grants for Innovations, lalu di bagian program, lalu Anda klik di bagian fellowship. Lalu Anda klik program yang ketiga, yaitu Fulbright DAI. Kalau Anda klik bagian tersebut, Anda bisa mendapati informasi mengenai program Fulbright DAI, termasuk juga siapa yang bisa melamar, apa saja komponen pembiayaannya, lalu setelah itu dokumen apa saja yang diperlukan, serta 2 alternatif untuk pelamaran program, yaitu via daring ataupun via berkas
tercetak atau hard copy. Nah, informasi ini Anda bisa akses dan tentunya jangan lupa bahwa tenggat waktu pendaftaran Fulbright DAI adalah di tanggal 15 April 2021. Untuk Anda ingin tahu lebih banyak, kira-kira siapa sajakah alumni Fulbright DAI ataupun orang-orang yang pernah menerima program Fulbright DAI, informasinya itu bisa didapatkan di laman Aminef di bagian Grantees and Alumni, lalu Anda klik di bagian Current Grantees, dan lalu bagian yang Indonesian. Di sini Anda bisa melihat ada bulatan-bulatan program yang merupakan perwakilan dari berbagai program beasiswa yang dikelola oleh Aminef. Mohon ditunggu dulu ya, saya akan sambil stop video. Oke, ya, ini adalah laman Aminef dan di bagian Grantees and Alumni tadi. Lalu Anda klik yang bagian Fulbright DAI. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa Aminef memiliki alumni atau fellow Fulbright DAI sampai dengan tahun 2016. Kenapa sampai 2016? Karena di saat itulah laman Aminef itu diperbarui ya. Jadi kalau Anda klik di sini all, Anda bisa mengetahui kira-kira siapa sajakah profil penerima program Fulbright DAI, mereka berangkat kemana saja dan lain-lain. Ini seperti contohnya ada foto Bu Wiwi di sini ya. Terus setelah itu Anda bisa mendapatkan informasi dan juga inspirasi dari mereka. Oke. Kalau Anda ingin mengetahui secara lebih banyak tentang program Fulbright DAI ini, Anda bisa juga klik di alumni directory kami, yaitu di sini Anda nanti bisa menemukan 2 bendera Indonesia dan Amerika. Silakan klik yang bendera Indonesia, lalu setelah itu Anda pilih di bagian sini ya, di bagian grants, dan klik nanti yang program Fulbright DAI. Di sini Anda klik search, Anda akan menemukan nama-nama penerima beasiswa Fulbright DAI, yaitu sampai tahun 2018 dan 2019 ada 9 orang. Anda juga bisa klik yang program beasiswa International Leaders in Education Program yang merupakan nama awal atau nama pertama dari program Fulbright DAI. Nanti Anda klik search di sini, Anda bisa menemukan jumlah orang, berapa orang guru yang sudah menerima program ini. Jadi totalnya adalah 67 plus 9 orang tadi ya, berarti ada kurang lebih 78, 76 orang yang menerima program beasiswa ini. Saya untuk tim studio, silakan bisa diberhentikan untuk screen share-nya. Rekan-rekan sekalian, saya ingin mengundang rekan-rekan untuk menghidupkan video Anda untuk mengikuti sesi grup foto bersama ya. Silakan Anda hidupkan kamera Anda masing-masing atau video Anda apabila Anda berkenan untuk mengikuti grup foto ini. Ini sekaligus merupakan sebuah doa dan pengharapan ya. Semoga rekan-rekan Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di acara ini nantinya ke depannya bisa menyusul ke Amerika Serikat seperti halnya Bu Dewi, Bu Wiwi, dan juga Pak Yakob ya. Amin. Oke, sudah siapkah semuanya? Kami akan menangkap layar Anda yang ada videonya on ya. Kalau semuanya ada yang videonya off, kami akan tidak tangkap dulu. Baik, rekan-rekan di tim studio, apakah sudah siap untuk kita semua? Oke, kita akan mulai ya. Baik, siap. Foto yang pertama, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita masuk ke layar kedua. Oke, rekan-rekan di layar kedua, silakan bersiap-siap. Oke, 1, 2, 3. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan atas partisipasinya dalam grup foto ini ya. Untuk terakhir kata, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah bergabung dengan kami di acara ini.
ada Niputu Serikat dan juga ada Pak Yaakob Palino di Toraja Utara di Sulawesi ya. Terima kasih banyak paparannya, tentunya apa yang tadi disampaikan itu memberikan inspirasi kepada kami semuanya. Dan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah stay tune, sudah memantau acara ini, baik yang di Zoom meeting ataupun di keempat platform media sosial, Facebook page dan juga akun YouTube. Video rekaman acara ini Anda bisa saksikan nantinya di akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Jadi Anda bisa saksikan ulang. Dan selain acara 17 Maret ini, pada tanggal 10 Maret itu kami juga melakukan sesi untuk Fulbright DAI. Jadi Anda bisa mendengarkan paparan dari alumni Fulbright DAI lainnya ya, untuk bisa menambah insights atau wawasan. Untuk acara event series lainnya yang diselenggarakan oleh Aminef, silakan kunjungi laman Aminef tentunya di www.aminef.or.id serta kanal media sosial kami ada di Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Saya Mita, selaku moderator, undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.